Kira-kira Gimana di penulis ayat berapa? Matius di Ya, Matius. Matius. Siapa yang nulis kalau Matius? Matius yang menulis. Nah, udah kok Bapak udah tahu. Lah, ya Matius apakah ada pada saat Yesus berpuasa itu? Nggak ada, Pak, Matius di situ. Yesus berpuasa seorang diri. Dari mana Matius tahu? Kok bisa dituliskan itu? Waduh. Loh, saya mau tanya kok, waduh. Saya jawab ya. Iya. Pasti Yesus ngomong ke Matius. Pada saat tadi berpuasa. Tidak ada di situ Yesus berkata, enggak. Enggak ada di situ Yesus berkata. Bapak tahu baca firman enggak? Apa yang dikatakan ya, Yesus? Saya mau tanya, jadi si Matius karang-karang sendiri, tidak tahu ya? Bukan karang-karang sendiri. Saya tidak mengatakan itu. Berdasarkan ayat-ayat dalam Alkitab, ada kemungkinan dia tidak ada di tempat ketika Yesus mengalami itu, melakukan itu, mengucapkan itu. Lalu menurut Bapak gimana? Tidak yakin? Oh iya, kenapa? Ada. Yakin nggak Bapak? Bahwa Yesus yang berpuasa itu bahwa benar-benar Yesus berpuasa yang ditulis oleh Matius. Loh, kalau berbicara yakin Yesus berpuasanya atau yakin penulisnya ada di situ? Berarti Bapak kan ragu tadi kan? Loh, wajar dong saya ragu. Bagaimana bisa dia menulis dia tidak ada di tempat di kejadian itu? Ya udah, saya udah bisa tahu Bapak. Ternyata Bapak sejini banyak ragunya ternyata. Loh, wajar dong meragukan hal yang ya udah, kalau Bapak ragukan nggak usah. Kalau Bapak ragu, kalau tidak ada di tempat, ragu, Pak, tinggalkan Pak. Loh, kenapa Bapak yang maksa? Itu kan urusan saya. Namanya ragu Pak. Loh, iya urusan saya dong. Nggak maksa, saya menyarankan. Loh, Kak, terima kasih sudah memberikan saran. Saya menyarankan, saya nggak maksa. Ya kalau Bapak ragu ya. Terima kasih atas sarannya. Saya nggak maksa Bapak, itu kan hak Bapak. Iya. Saya kan berhak juga memberikan saran kan. Oh iya. Bapak mau dengar atau tidak kan urusan Bapak. Iya, saya terima kasih juga kok Bapak. Ini enak nih, ini konten ini pasti waduh banyak yang denger nih. Tapi saya tadi dengar kaget loh, terkaget-kaget Bapak memahami tentang Bible. Aduh, saya berbeda sekali dan baru ini saya ketemu. Oh iya beda dong, beda. Tapi itu tulis ini kan tertulis, tertulis secara teks ya, nggak perlu saya bilang letterlek ya. Secara teks Yohanes 17 ayat 1 ya. Saya mau minta sama Bapak, ada nggak nabi-nabi lain di luar Yesus berani ngomong seperti Yesus bicara sama Bapak? Berani nggak? Ada nggak? Kalau ada, waduh, saya berarti kurang baca. Itu aja Pak. Oh gitu. Kalau saya jawabnya kan saya baca, bukan Bapak paling nggak mau dibilang letterlock. Ya bukan. Kalau saya jawabnya simpel aja. Tapi teks itu kan ada makna. Iya, saya mau jawab simpel saja. Karena tidak ada nabi yang bicara sama dirinya sendiri di dalam Alkitab. Gimana? Tidak ada nabi yang bicara kepada dirinya sendiri di dalam Alkitab. Ya benar. Ya udah. Baru ketemu sama Yesus kan? Saya nggak bilang Yesus bicara dengan dirinya sendiri. Kalau saya sudah banyak belajar, mungkin Bapak juga lebih banyak ya. Tapi saya sudah banyak belajar masalah ini Bible. Ternyata yang saya temui itu Yesus sudah bilang kok. Yesus sudah jawab di Yohanes 16 ayat 25 ya. Berarti karena keberaniannya lah Yesus menjadi Tuhan, begitulah kira-kira ya. Karena dia berani ngomong gitu sama Bapa. Gitu. Yesus sebelum manusia dia sudah Tuhan sebelumnya Pak. Di mana itu diatur? Ditulis. Aduh, banyak sekali Pak. Yesus tuh ngaku Tuhan tapi dia nggak bilang aku Tuhan. Jadi akulah kebangkitan dan hidup itu. Oh, berarti Tuhan itu kebangkitan dan hidup begitu? Iya, nah ada lagi. Loh. Aduh, siapa yang berani ngaku akulah kebangkitan? Dia bilang hidup kekal kalau percaya. Nah, berarti makanya siapa yang berani? Berarti Yesus Tuhan menjadi Tuhan berani, karena Pak. Iya, karena keberaniannya kan? Keberaniannya dia. Di situ kita nilai. Nah, berarti karena Yesus mengaku Tuhan. Karena keberanian. Dia ngaku Tuhan langsung dirajam, Pak. Ya memang disalib kan akhirnya karena dia ngaku Tuhan. Orang Israel pelajari dia terus bahwa dia selalu menyetarakan dirinya sama Tuhan. Ya akhirnya disalib kan, dikasih hukuman. Dikasih hukuman kan. Itu konsekuensinya. Memang untuk itu dia datang. Kan banyak ayat. Iya. Memang untuk itu dia datang. Untuk apa? Coba baca Lukas 24 ayat 44. Untuk apa Yesus datang? Banyak Pak, kalau Bapak baca dia untuk mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa. Matius 20 ayat 26, Matius 26 ayat 28.
ngarang Bapak itu. Banyak sekali itu. Yesus itu datang, tujuannya diatur itu karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal, tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia, agar orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu suara dari langit. Yang memberi hidup kekal siapa, Pak? Baca, hidup yang kekal itu adalah, ya, siapa yang memberi hidup kekal? Allah. Nah, Yesus berani-beraninya ngomong di Yohanes 10 ayat 28. Apa? Aku akan memberikan hidup kekal. Banyak. Kan sudah dikatakan tadi Yohanes 7 itu, segala yang keluar dari mulutnya itu adalah. Nah, kita kembali ke Yohanes 17 ya, ayat 2. Yang memberi hidup kekal siapa di sini? Oke. Ya, saya baca ya. Oke. Masih Yohanes ini kita baca Yohanes 17 ayat 2. Ya. Tadi kan terpotong dengan itu kan. Sama seperti engkau telah memberikan kepadaku. Kepadanya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, si Yesus kan. Engkau itu si Bapa kan. Kuasa atas segala yang hidup. Jadi seluruh kuasa yang hidup sudah diberikan Bapa itu kepada. Bapak, itu penafsiran Bapak, segala yang. Ya semua, segala kan berarti sudah semua. Segala semua. Bapak buka KBBI. Yang berikan siapa? Saya ngikutin Bapak aja deh. Saya ngikutin Bapak aja. Nah, yang memberikan siapa? Ya, kemudian enggak, ini demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Yang memberikan hidup kekal ini siapa? Bapak. Saya kan ngikutin Bapak. Saya nanya Bapak, di sini siapa? Ya, saya lanjut ya. Ya, lanjut ya. Tadi kan koma ya. Segala yang hidup ya sudah diberikan oleh Bapak ya. Yang memberikan itu siapa? Saya baca secara teks ya. Dan ada maknanya ini kalau secara teks dan teks secara letterlock ya. Segala berarti habis ya. Bapak pensiun ya. Bapak pensiun semua dia sudah kasih kan. Demikian pula ia akan memberikan. Jangan disamakan dengan manusia dong, karena di sini Bapak udah bawa lagi ke Tuhan. Loh. Jangan dulu. Enggak, kalau udah lain kalau kita bicara Tuhan, kita sudah bukan lagi ini, tidak ada lagi letterlock. Itu namanya sudah tidak ada logika di sini. Kita udah bawa ke iman. Saya mau tanya, engkau di sini manusia atau bukan? Si Bapak kan? Iya, Bapak itu apa? Manusia, hewan, tumbuhan. Kita baca ayat aja dulu. Iya. Ya, kalau kita mau memahami secara letterlock ya. Iya, masa Bapak itu nggak tahu apakah meja. Kalau Bapak itu kan si Bapak ya, si Allah itu kan. Allah. Tadi saya ngomong Tuhan, Bapak keberatan. Sekarang si Bapak si Allah. Ya, Tuhan lah, Tuhan. Nah, ya sudah, kalau Tuhan ngapain Bapak umpamakan ke manusia? Bapak. Ya nggak nyambung. Masa Tuhan diumpamakan ke manusia? Dari tadi presiden lah menyerahkan segala inilah. Ya kalau Tuhan mana bisa disamakan dengan manusia? Kita mau lihat nih secara teks dan kalau secara teks, saya mau katakan ini engkau atau Bapak ini manusia atau apa sih ini gitu loh. Biar kita ambil perumpamaannya apple to apple. Aduh. Masa Bapak merumpamakan pisang dengan nyambung ini. Pisang dengan meja. Coba ya kita baca aja secara tekstual dan secara tekstual dan saya bawa ke Tuhan, Bapak tetap ngotot ke tadi kan Bapak sendiri bilang Bapak yang tadi kan? Keberatan saya bilang Tuhan. Bapak bilang kalau bicara tentang Tuhan itu udah bicara tentang iman, nggak bisa letterlet. Nah, gimana toh Pak? Pak baru berapa detik udah pindah-pindah. Yesus itu jangan kita pahami secara letterlet. Terus memahaminya kalau gimana? Kalau kita pahami secara letterlet itu konsekuensi dengan konsekuensi logisnya dengan dengan orang Yesus itu manusia atau logika. Iya, Yesus itu kan manusia kan? Logika ya. Iya. Kita akan bicara ke logika. Yesus itu manusia tidak. Kita tidak melihat metafisika, metalogikanya. Kalau itu udah terlalu jauh itu Bapak yang bisa paham itu. Oh iya, meta ini. Kita baca aja, kita bahas itu yang gini. Kalau itu yang Bapak bahas, mungkin lebih tepat Bapak cari orang yang bisa mengikuti pemahaman Bapak
sampaikanlah seperti yang Bapak pahami itu agar pengikut Bapak bertambah gitu, atau orang yang sepaham dengan Bapak bisa bertambah. Kalau Ya, Bapak menyampaikannya ke saya, gini, jelas Pak. saya katakan dari tadi. Itu sudah sangat tegas saya katakan. Saya memahami itu tidak pakai ini, pakai itu, pakai bumbu, pakai itu, pakai meta logika, meta ini, hiperbola, apalagi algoritma ini segala. Enggak, saya enggak pakai itu. Ya, terima kasih. Itu. Jadi, tadi Bapak begini. Saya lihat Bapak sudah, saya punya hak dong sebagai orang Kristen. Bapak memahami seperti itu, maka saya bilang pemahaman kita berbeda. Oh iya. Nah, dan jadi, baru ini kali saya ketemu orang Kristen di dialog ini. Nanti saya memahami beda sama baru Bapak ini saya ketemu. Oh tidak, Pak. Ada beberapa kok, ada beberapa. Tapi nanti akan saya ketemukan dengan Bapak nggak percaya Yesus itu kebangkitan dan hidup. Yang percaya sama dia itu hidup kekal. Hidup kekal Bapak tahu nggak? Apa itu? Apa? Orang masuk surga. Aduh, Bapak nambahin ngarang itu. Waduh. Bapak ngarang itu. Ini juga Bapak belum ini ya, belum. Ya oke, enggak apa-apa lah. Enggak, Bapak ngarang itu. Bapak udah yakin itu, hidup kekal itu apa? Apa menurut Bapak apa? Hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya Allah dan mengenal Yesus yang diutusnya. Itu hidup kekal. Pak, yang beri hidup kekal siapa? Aduh, memberikan hidup kekal. Ya Allah lah. Nah, Bapak bagus kalau Bapak bilang Allah ya. Nah, kita lanjut ya. Ya, ini ayat 2 nih. Ayat 2 jelas-jelas yang beri hidup kekal itu Yesus loh. Kita baca ayat 2 ini. Iya. Bapak sudah aku ya pemberi hidup kekal Allah ya. Iya. Nah, kita baca nih ayat 2 nih. Iya. Ayat 2 itu. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadaku, memberikan kepadanya, ya. Ya itu kan Yesus ya. Kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia. Iya Yesus kan. Akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya itu Yesus. Iya betul. Yang beri hidup kekal siapa di ayat 2 itu? Iya. Yesus. Tapi Yesus juga diberikan oleh Bapa kan? Iya. Lah berarti bukan dari Yesus sumbernya. Yesus hanya penyambung. Waduh. Semuanya sudah diberikan Bapa. Oke. Nah, segalanya diberikan Bapa. Yang memberi hidup kekal Yesus. Yesus, Pak. Ya, Yesus. Kalau kita mau lihat di letterlock seperti ini, nah Bapak jangan ini lagi. Berarti Bapak bukan letterlock dan bukan tekstual. Tekstual itu dikatakan di situ diberikan oleh Bapa. Tekstualnya begitu, iya. Diberikan kepada Bapa. Lalu sama seperti itu. Sama seperti itu. Artinya apa? Seperti Bapa memberi kepada Yesus, begitulah Yesus memberi hidup kekal kepada manusia. Berarti apa? Hidup kekal itu datangnya dari Bapa, bukan dari Yesus. Waduh. Loh, gimana Bapak ini? Menurut Bapak, yang ini ada jawabannya loh, di ada ayat juga saya kasih. Jawaban daripada Yohanes 3 ayat, Yohanes 17 ayat 3 ada dia punya jawaban, Pak. Bapak mau tahu? Apa itu? 1 Yohanes 5 ayat 20. Bapak baca, kita baca. 1 Yohanes 5 itu. 1 Yohanes 5. Tapi sebelumnya Pak, maaf kalau denomnya Bapak apa? HKBP. Aduh, apalagi HKBP. Aduh, saya kira Bapak saksi Yehova. Oh, tidak. Aduh, apalagi HKBP, Pak. Aduh. Emang kenapa kalau HKBP? Ya Tritunggal itu. Emang kalau Tritunggal itu gimana? Ya, berarti Bapak belum paham tentang itu. Loh, justru saya bertanya karena Bapak bilang Yesus itu adalah Allah. Dalam Tritunggal nggak ada Yesus itu Allah. Bapak jangan ngarang. Nggak ada itu. Dalam Tritunggal Yesus itu adalah Allah. Bapak kalau baca 1 Yohanes 1 ayat 1, itu pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, ya. Oh, itu kan itu menjelaskan Yesus itu datangnya dari manusia. Iya. Kalau Bapak mau tarik di situ, firman itu siapa? Tidak ada dikatakan Allah menjadi manusia. Secara eksplisit memang tidak ada. Nah, sudah. Sudah, saya tidak mau menerjemahkan seperti Bapak. Implisitnya, eksplisitnya memang tidak ada. Baca dulu 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. Bapak lihat 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Ayat 1 dulu itu, keren ayatnya. Ayat 1. Tunggu mana dia 1 Yohanes 5.
1 Yohanes 5 ayat 1. Ya, ayat 1. Dia cuma jawabannya di 20. Ya, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Oke. Secara letterlet berarti lahir dari Allah. Berarti itu ya, artinya dia lahir dari Allah. Oke. Ya. Berarti dan setiap orang yang bentar dulu Pak. Lahir dari Allah berarti datang dari Allah, bisa begitu ya? Bisa, ya. Berarti Yesus itu sumbernya adalah adalah apa? Allah. Oke. Kalau kita melihat atau Tuhan ya. Iya, berarti Yesus adalah Tuhan gitu. Masa Tuhan datang sekarang dari kita Tuhan? langsung loncat, bisa nggak langsung loncat ke? Enggak, jangan loncat dulu dong. Ini kan satu nats ya, biar kita bacanya secara utuh gitu. Berarti Yesus dari Allah. Berarti Yesus dari dirinya sendiri begitu ya? Lahir dari dirinya sendiri. Ya kalau kita mau lihat 1 Yohanes 1, coba pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Iya, Firman itu adalah Allah. Itu Yohanes 1 loh. Premis, itu premis daripada Yohanes penulis. Oke, berarti ketika Allah itu jadi manusia, Allah itu nggak ada di surga gitu, nggak ada di tempatnya sebelumnya gitu. Waduh, Bapak berarti tidak. Berarti Allah kan udah menjadi. Berarti Bapak menganggap itu Tuhan itu benda dong kalau begitu. Bapak tidak menganggap Tuhan itu adalah Bapak yang bilang tadi. Bapak yang bilang tadi Firman itu menjadi manusia. Berarti ada perubahan dari Firman menjadi. Di situ kan dituliskan menjadi kan? Menjadi. Nah, berarti dari Firman menjadi manusia. Oh, jadi Bapak pikir kalau Tuhan itu dia jadi manusia, Tuhan terleknya seperti itu, hilang. Nah, sudah. Sudah sih kan menjadi kan. Oh, jadi Bapak pahami secara letterlek. Jadi si Firman atau si Allah itu kan, kalau di Yohanes 1 ya, menjadi manusia. Menjadi Allahnya hilang gitu. Loh iyalah. Waduh. Lah kan udah menjadi manusia di situ tertulis. Oh, jadi Bapak anggap Tuhan itu benda kalau begitu. Loh kok benda? Di situ tertulis loh, bukan saya menganggap. Jadi kan Allah menjadi manusia. Ketika Allah menjadi manusia, jadi dia manusia, apakah Allahnya masih ada? Aduh. Tadi Bapak nggak mau. Loh, itu. Nah, Bapak bilang gitu. Memang itu manusia apa Tuhan kok jadi anak? Nanti Bapak bilang begitu. Tadi Bapak bilang. Tadi Bapak samakan begini. Tuhan dengan tadi Bapak. Berarti paradoks dong Bapak. Mengambil, saya bawa ke letterlek Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 17 ayat 1, Yohanes 17 ayat 2. Loh, Bapak tentang. Saya dari tadi bukan menentang. Saya mau tanya. Bukan paradoks. Bapak gini. Nah, Bapak saya bisa jawab lagi dong. Jadi Bapak samakan dong Tuhan sama ini dong. Bapak kan tadi bilang lain dong, itu kan dia Allah. Dia jadi manusia berarti kalau sama pakai Bapak tadi berargumen sama saya tadi, menyangkal saya, Yohanes mau. Berarti kalau segalanya udah dikasih habis dong. Bapak bilang, dia kan bukan manusia, dia kan Allah. Terbalik ini. Yang mana? Bapak bilang, dia sudah menjadi manusia. Bapak terang dulu, jangan engah-engah dulu gini. Saya tadi mengajak Bapak itu menyepakati karena Bapak mengumpamakan perumpamaan manusia terus. Makanya saya tanya, Bapak atau engkau di situ manusia? Pak, nggak mungkin Bapak bercerita tentang Tuhan, tapi perumpamannya seperti manusia. Nggak bisa. Tadi Pak, tadi saya membawa letterlek secara tertulis, secara tekstualnya, Bapak sangkal. Kok sangkal? Saya tidak sangkal. Kan itu, saya hanya Tuhan boleh begitu. Kalau sama Tuhan, kalau udah kasih segalanya masih ada. Bapak bilang gitu kan? Karena apa? Saya mengartikan Bapak itu di situ Allah. Berarti Bapak udah bikin letterlek lagi nih kan? Bapak bikin letterlek bahwa kalau Allah sudah jadi manusia, ya udah nggak ada Allah-nya lagi. Loh, memang saya bisa jawab lagi. Apa itu? Loh, jangan samakan Allah sama manusia. Allah jadi manusia, langsung hilang Allahnya. Saya bukan. Saya bisa bawa lagi yang tadi Bapak. Saya bukan sama saya. Padahal Bapak bawa letter ini. Dengar Pak. Bapak bawa letterlek. Saya bukan menyamakan. Saya mengatakan Firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Ketika manusia itu jadi, apakah Firman itu masih ada? Ya kalau Bapak secara letterlek ya sudah nggak ada. Secara logika sudah nggak ada. Selesai. Allah itu sudah nggak ada. Nah itu, makanya saya tidak mau mengartikannya begitu. Itu letterlek ya.
Makanya saya nggak mau mengartikan begitu. Nah, tadi Bapak saya bilang kalau Allah sudah serahkan semuanya habis. Bapak, oh nggak bisa. Allah namanya dia kan bukan manusia. Dia kalau sudah serahkan masih ada. Dia kan Allah. Oh, itu beda konteks. Tadi Bapak ngomong gitu. Nah, sekarang Bapak bikin dia telak ini. Tapi kalau saya jawab, dia kan Tuhan, Pak. Nggak mungkin Tuhan jadi manusia, Tuhannya hilang. Loh, gimana? Bagaimana nggak habis? Tadi segalanya sudah diberikan kepadanya. Berarti Tuhan itu terbagi dua gitu. Dia tetap habis Tuhan, dia tetap Tuhan, dia jadi manusia setengah-setengah gitu. Waduh. Nah ini Bapak. Tadi Bapak mengajak saya ajak letterlock, Bapak jawab ya. Tadi kan kalau namanya segalanya udah habis, Bapak jawab. Loh, Tuhan nggak boleh dibilang begitu. Nah, sekarang kalau saya bilang Tuhan nggak boleh Bapak bilang begitu dong. Kalau sudah jadi manusia hilang. Saya kembali ke Bapak punya jawaban tadi. Ini banyak orang dengar loh, Pak. Iya benar betul. Waduh. Karena itu dua konteks yang berbeda dong. Loh, konteks yang berbeda. Allah segalanya sudah dikasih kepada Yesus. Habis kan? Ya, segalanya itu. Enggak, segalanya. Habis kan? Bapak itu pensiun, tidak ada gunanya lagi. Bukan segalanya itu. Ini kan Tuhan Allah sudah jadi manusia. Kalau di situ Bapak benarkan. Loh, karena begini, kalau Bapak bilang diberikan segalanya habis, diberikan segalanya itu bukan berubah bentuk. Ya, enggak berubah bentuk, tapi semua yang dia punya habis. Enggak berubah bentuk. Di situ yang Bapak yang punya habis. Semua yang Bapak yang mau kuasa itu sudah nggak punya apa-apa. Ada tertulis di situ. Lah, ada tertulis nggak di situ juga bahwa kalau sudah itu nggak jadi ini. Saya mengartikannya firman menjadi manusia, berarti firmannya jadi manusia. Ada nggak dibilang, ada nggak tertulis itu dia sudah ini udah nggak ada kuasa lagi? Ada nggak? Maksudnya Bapak bilang sudah jadi firman sudah jadi manusia? Iya. Memang ada nggak tertulis bahwa dia tidak berkuasa lagi? Dia sudah hilang. Ada nggak tertulis dia sudah hilang, habis? Oh, nggak ada. Tapi firman itu udah jadi manusia. Ya sudah habis kan? Ya, itu yang tertulis kan? Iya, tadi itu yang tertulis begitu, segalanya sudah diserahkan. Ya, di situ. Lalu saya bilang habis, kalau menurut segala sudah nggak punya itu menurut Bapak habis. Ini. Ayo, itu menurut Bapak habis kan? Firman menjadi manusia itu bukan menurut saya, itu tertulis. Iya. Ya sudah. Benar sekali ada tertulis. Kemudian ada nggak ditulis bahwa dia tidak berkuasa lagi? Loh, ada nggak saya tanya? Saya nggak ada mempermasalahkan dia tidak berkuasa. Nggak ada. Dia kan sudah habis, nih kan? Firman sudah manusia udah habis, firmannya udah nggak ada. Itu Bapak yang bilang. Sudah bukan Allah lagi. Itu ya? Bapak yang. Nah, saya tanya, ada nggak tertulis sudah nggak berkuasa lagi dia atau tidak lagi ini? Ada nggak tertulis? Nggak ada. Tapi dia sudah menjadi manusia. Berarti dia masih bisa berkuasa. Loh. Ini konteksnya bukan menjadi berkuasa atau tidak. Apa hubungannya berkuasa atau tidak? Nggak tertulis tidak ada lagi. Nah, udah Bapak bilang dia sudah tidak Allah lagi. Tidak ada. Jadi firman sudah tidak firman lagi. Ya, saya tanya sesuai konteks saja. Firman itu menjadi manusia. Nah, ya sudah. Berarti ada tertulis nggak firman itu tidak jadi firman lagi? Ada nggak? Saya tanya. Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis. Nah, berarti firman itu masih ada. Dari mana ada? Tapi udah menjadi manusia, Pak. Iya. Tadi dari mana ada tertulis bahwa segalanya masih ada lagi? Ada nggak? Maksudnya segalanya masih ada lagi? Bapak ke apa yang Bapak punya omongan tadi kan? Tuhan itu atau Allah itu sudah kasih semuanya, segalanya sudah kasih ke Yesus. Iya, berarti betul. Kan habis. Lah, saya nggak mau bilang itu habis. Saya nggak. Kan Bapak juga bilang bahwa sudah habis. Saya nggak bisa bilang manusia. Nggak ada bilang firmannya habis, enggak. Firman itu menjadi manusia. Itu yang saya katakan. Jadi firmannya udah nggak ada kan? Menjadi manusia. Nah, jadi firmannya udah nggak ada kan? Menjadi manusia. Ya, udah menjadi manusia berarti sudah nggak ada kan? Ya, Anda mengartikan, tapi saya firman menjadi manusia. Menjadi manusia, lalu saya tanya. Apa tanya? Kan segalanya sudah diberikan. Nah, segalanya sudah. Arti dari segalanya, jadi semua yang Bapak punya sudah habis, sudah segalanya sudah dikasih. Artinya kan, Bapak nggak mau. Sekarang
Firman sudah jadi manusia. Iya. Ya. Iya. Firmannya sudah tidak ada kan? Loh, enggak, saya nggak bilang itu. Bagaimana? Saya sudah bilang jadi manusia kan? Berarti sudah nggak ada lagi. Lah, Anda yang mengartikan. Anda yang mengartikan. Jadi manusia masih ada nggak? Oh, dia sudah menjadi manusia. Oh, sudah jadi manusia. Jadi sudah tidak ada kan? Oh, saya nggak mau mengartikan itu. Berarti Bapak nggak itu bukan tentang ada dan tiadanya. Oh, kok tidak konsisten? Bapak juga saya bilang segalanya. Oh, kenapa kamu bilang habis? Iyalah, di situ ada tertulis habis. Masih ada. Bapak bilang dia adalah Tuhan. Kalau saya balik lagi, dia kan Tuhan. Firman itu kan Tuhan. Ayo. Mana di situ dikatakan firman Tuhan? Mana ada firman itu Tuhan? Allah. Dia ada Allah. Kita pakai Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oke. Allah dia. Oke. Pakai Yohanes 1 ayat 1. Oke. Nah, saya mau tanya. Allah itu firman apa enggak? Nah, tadi Yohanes 1 udah bilang apa? Firman itu adalah Allah. Saya balik nanya. Allah itu adalah firman. Bisa nggak? Kita pakai aja. Nah, kok nanya? Tanya aja ke Yohanes 1 ayat 1 kok dia bilang begitu. Nah, Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Iya. Ayo. Nah, kalau Allah, saya letterlet loh. Iya. Nah, lalu di ayat berikutnya firman itu adalah Allah. Oke, firman itu adalah Allah karena dia bersama-sama dengan Allah. Iya, firman itu Allah kan? Iya, karena pada mulanya dia bersama-sama. Ya bersama-sama kan? Kemudian dia itu adalah Allah. Iya. Langsung divonis bahwa itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Saya mau katakan, Allah itu apakah firman? Aduh, kok Bapak bantah aja nih ayat Yohanes 1 ayat 1 dong. Kok tanya ke saya? Ya sudah. Kalau memang itu jawabannya, Bapak berani bantah nggak itu? Saya nggak bantah. Nah, kenapa Bapak tanya lagi ke saya? Sudah jelas itu. Kan Bapak yang mendalilkan. Iya, di situ firman adalah Allah, tetapi Allah bukan firman. Gak ada, makanya Bapak berini lagi. Loh, nggak ada tertulis di situ. Aduh. Tadi diajak letterlet, nggak mau. Udah habis. Oh, dia kan Tuhan. Ya, di situ kan saya katakan tidak ada tertulis. Setelah di sini, firman itu adalah Allah, kata Yohanes 1 ayat 1. Oke. Sudah menjadi manusia. Kalau saya bilang, dia kan Tuhan. Nggak mungkin habis. Loh, saya mau katakan, Tuhan. Bapak, firman itu adalah Allah. Itu ya. Firman yang adalah Allah. Itu jadi manusia. Ya, firman yang adalah Allah, firman menjadi manusia. Ya sudah. Tapi tidak ada tertulis, ingat ya omongan saya, tidak ada tertulis Allah menjadi manusia. Ya, firman menjadi manusia. Ya. Ya, tidak ada tertulis juga kan? Ya sudah. Secara eksplisit tidak ada. Ya sudah, clear. Nah, itu. Secara eksplisit dibilang firman itu adalah Allah. Iya, firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Itu tertulis. Bukan Allah? Loh. Kalau berarti kita bantah Yohanes 1 ayat 1. Loh, saya mau katakan yang tertulis firman adalah Allah, firman menjadi manusia. Tidak ada tertulis Allah menjadi manusia, atau tidak ada tertulis Allah adalah firman. Tidak ada. Iya, tadi kan saya udah bilang juga tidak ada tertulis bahwa sudah, itu habis. Clear. Tapi makna daripada itu. Nah, kalau memaknai, silakan Bapak memaknainya seperti apa, monggo gitu. Iya, soalnya tadi saya tadi pikir Bapak itu orang Muslim. Lalu menjelaskan tentang keimanan Kristus. Beda, saya bilang. Bapak bilang itu apa? Bapak berarti nggak percaya Yesus adalah kebangkitan. Loh. Dia nggak perlu, kalau kita udah percaya Yohanes 5 ayat 25 itu, nggak perlu pakai Bapak, dia sendiri itu. Itu terserah, itu kebangkitan. Iya, Yesus ngomong gitu. Tapi kan Yesus sudah mengatakan dia mendapatkannya dari Bapa, dia lahir dari Bapa, dia dari Allah. Kalau kita orang Kristen yang cerdas, kita kalau orang Kristen Bapak juga kalau yang cerdas. Tadi baru dibaca nasnya loh, 1 Yohanes 5. Yesus lahir dari Allah. Sudah clear. Nah, kita baca yang 20-nya. Ya sudah clear, saya letterlet.
Ini jual Bapak nggak mau saya ajak ke Yohanes 1 ayat 20, Nah, itu apapun 5 ayat 20, itu Bapak, mau. silakan. Saya bukan nggak mau, saya pegang 1 Yohanes 5 ayat 1. Di situ jelas Yesus lahir dari Allah, clear. Ya, oke, kita baca sekarang Yohanes ini ya, Yohanes 5 ayat 20 dong. Iya. Jangan baca 1 ayat aja, Bapak langsung loh, tapi Bapak tadi hanya kebangkitan dan hidup, Bapak udah bangga. Nah, itu cuma sepenggal, bukan 1 ayat. Lah saya gunakan itu 1 Yohanes ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 1. Ya, dia lahir dari Allah. Tapi ada penjelasannya di Yohanes 20. Kita baca dong. Udah, kalau itu Pak, itu eksegesis namanya Pak. Silakan loh, ini saya tidak menghalangi bukan... Bapak. Iya, silakan Bapak mengeksegesikan, tapi saya tadi udah tunjuk Bapak yang minta loh 1 Yohanes saya. Di situ. Bapak nggak baca ayat 20-nya. Loh, saya bukan kita sama-sama ini bukan eksegesis nih kata firman ya. Kita baca dong ayat 20-nya. Oke. Ayo. Ya, baca dong. Ya, saya baca ya. Ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah menurunkan pengertian kepada kita. Ya, anak Allah yang memberikan pengertian ya, atau hikmat ya kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Iya. Dan hidup yang kekal. Dia itu siapa di situ dikatakan? Dia itu Yesus. Astaga. Aduh. Baca lagi. Saya coba tanya. Di dalam anaknya. Anaknya ini siapa? Anaknya Yesus. Ini anaknya. Nya ini menunjuk siapa? Yesus Kristus. Allah, masa anak Yesus Kristus, Yesus Kristus? Bapak bukan, baca lagi. Anaknya deh. Itu si anaknya si Bapak. Nya itu siapa? Nya itu siapa? Anaknya si Nya itu si Allah itu kan si Bapak. Oke. Dia itu Nya atau Yesus Kristus? Apa? Di situ kan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia. Anaknya Yesus Kristus Tuhan. Itu kan frasenya mengatakan anaknya. Kalau saya mengartikan dia di situ adalahnya. Enggak. Aduh, coba ke sini ternyata Bapak juga nggak paham. Aduh. Lah itu menurut Bapak silakan. Tapi di sini dia itu Yesus. Dia adalah si anak-anak yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah. Kan dialah si Yesus Kristus. Dialah si anaknya Yesus Kristus itu. Dialah adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di situ saya mengartikannya itu ada hubungannya hidup yang kekal. Loh, dengar dulu itu Bapak mengartikan silakan ya. Tetapi di situ di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah itu menunjukkan Nya. Dia adalah Allah yang benar. Iya, dia itu Yesus Kristus anaknya itu, dia adalah Yesus Allah yang benar. Oh, begitu. Berarti kalau dia adalah Allah yang benar. Oke, saya ikutin Bapak dulu ya. Aduh. Dengar dulu Pak. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Berarti di sini Bapak mengartikan Yesus Kristus Allah yang benar. Benar. Berarti Allah yang benar itu bapaknya siapa? Ini kan anaknya. Allah itu kan anaknya. Berarti orang tuanya atau bapaknya ini berarti bapaknya Allah gitu. Nah, Bapak kalau baca Yohanes 16 jawab dulu ini Pak, biar clear. Berarti kalau dia adalah Allah yang benar, berarti Yesus itu Allah yang benar. Oke, kita ikutin. Berarti Allah yang benar itu anak. Iya, anak itu kan anak Allah, anak tunggal Allah, bukan anak itu beranak, Pak. Nah, ini Bapak berarti gini, sekarang begini. Saya mau tanya sekarang. Si Allah itu punya anak nggak? Anak secara biologis? Bapak jangan nanya ke saya. Saya nanya ke Bapak. Bapak bilang di sini kan Yesus Kristus dia adalah Allah. Oke ya? Bukan saya katakan nih ayat kok. Iya, di sini tertulis. Kan Bapak mengatakan dia bukan saya ngomong kan? Di sini dia Pak, nggak ada dikatakan Yesus di sini. Aduh, ini kan konsennya ke Yesus nih. Itu bukan letterlet, itu pengertian Bapak. Aduh. Ya, itu pengertian. Iya, itu pengertian. Begitu. Sama seperti. Maaf ya kalau saya bilang Bapak seperti maaf ya, saya bukan menjas Bapak. Pemahaman Bapak itu seperti ini ternyata, seperti SSY ya. Saksi Yehova nih. Itu terserah. Ya kalau Bapak mengatakan demikian, ya itu. Tidak, Yesus itu lahir dari Allah.
Masa Allah yang benar lahir dari Allah? Ada berapa Allah? Waduh, benar juga ya. Iya. Nah, kita buka aja. Nah, kita buka. Oke deh. Wahyu 1 ayat 8 ya. Oh, gini. Oke, Bapak, gini. kita Gini, Pak. ayat deh. Ini cara Yesus mengaku Allah ini ya. Oh, tidak. Saya pegangan saya cuma 1 ayat saja. Yesus lahir dari Allah. Selesai, clear. Waduh, lahirnya kayak apa yang Bapak pahami? Terserah. Saya memahami Yesus itu bersumber dari Allah. Selesai. Iya. Kalau Yesus bersumber dari Allah, tidak mungkin. Bukan hanya Yesus. Oh, jadi Bapak percaya nggak Yesus Tuhan? Enggak. Oh, udah. Enggak. Ya, Yesus itu Lord. Pak, saya ingatkan, Yesus itu Lord. Yesus bukan God. Lord Jesus, bukan God Jesus. Tidak pernah ada di dunia ini orang yang berbahasa Inggris mengatakan Jesus is God. Tidak. Jesus is Lord, Lord Jesus. Artinya Lord apa menurut Bapak kalau bahasa manusia Indonesia? Yang paling tinggi statusnya. Itu Lord. Jadi Bapak nggak percaya juga dia berkuasa di surga maupun di dunia ya? Oh tidak, Allah yang berkuasa. Tapi ya, kekuasaannya itu diberikan kepada Yesus. Sah-sah saja. Terserah Allah mau memberikan kepada siapa. Oh iya dong. Iya, nanti Bapak belum paham berarti Yesus itu siapa. Bapak kita baca Yohanes 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Jadi begini, Bapak, tidak mengurangi rasa hormat Bapak, karena ini sudah hampir jam 2. Tadi sebenarnya kita dikasih waktu setengah jam, tapi karena teman-teman di sini sangat menghargai kita, makanya lebih ya. Saya juga. Oh, betul ada yang chat, Pak Robert stop aja di diskusinya. Dia bukan Kristen. Lanjut Bang Bob, lanjut Pak Robert. Iya udah. Iya. Lanjut Pak Robert. Tapi sudah tahu dia sudah bahas dia sudah akui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jadi ya udah udah selesai. Pantesan dia punya ini pemahaman ya. Terima kasih Pak Bob, itu luar biasa, saya udah dapat. Terima kasih juga. Bapak sudah mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan ya, sudah. Padahal banyak ayat-ayatnya. Bapak bilang juga Yesus bukan untuk orang bukan hanya untuk orang Israel. Banyak ayat saya mau kasih tuh. Iya. Banyak ayat bahwa Yesus itu bukan untuk Israel aja. Iya. Kalau saya kasih Bapak akan nih. Oh iya. Itu berarti aduh sangat. Bapak padahal HKBP loh. Aduh nggak apa-apa. Saya udah jadi berbusa-busa juga. Maaf ya Pak. Betul. Tapi saya menghargai Bapak. Sangat saya menghargai. Iya. Semoga Tuhan Yesus akan menjamah Bapak. Nah, itu kan dibilang mengaku Yesus sebagai Tuhan itu ada di Korintus berapa ya? Itu bukan dari Bapak. Siapapun yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu bukan dari diri sendiri, tapi dari Roh Kudus. Ada di Korintus berapa? Oh iya. Barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu bukan dari dirinya sendiri, tapi Roh Kudus yang mengatakan. Iya. Yesus sendiri mengajarkan berdoa kepada Bapa, Pak. Enggak pernah Yesus mengajarkan berdoa kepada dirinya. Nah. Aduh, itu bagus nih, saya kasih, mau? Mana coba? Mana? Saya penasaran tuh ada ayat mengatakan berdoalah kepadaku gitu. Yohanes 16 ayat 14. Ini, doa itu ya. Saya kasih tuh. Berdoa langsung ke dia. Ya. Itu saya udah tahu itu gitu. Kalau meminta ya. Betul. Ya sah-sah Yohanes 16 aja. ayat 26 deh. 24. Apa? Ya 16 Yohanes 16 ayat 26. Coba Bapak lihat. Oke. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Berdoa dalam namaku. Bukan berdoa kepadaku, Bapak. Namaku siapa? Bukan nama Yesus itu, kan? Iya, tapi tidak ada berdoa kepadaku. Di sini dalam. Dalam namaku itu dalam nama Yesus, Pak. Iya, bukan kepada. Ya kalau kayak gitu juga di Islam juga ada namanya wasilah itu. Aduh. Berdoa dalam namaku itu. Aduh, yaudah. Harusnya Pak, kalau betul itu sama seperti Yesus mengajari berdoalah kepada Bapa di surga. Ada tidak Yesus mengatakan tegas berdoalah kepadaku? Itu tadi berdoa dalam namaku itu siapa? Dalam, bukan kepada. Aduh. Loh, yang saya minta dalam namaku dan kepada itu sama mawon, Pak. Tahu itu yang menyamakan. Aduh. Berdoa aku. Meminta dalam namaku. Itu serahkan di dalam namanya, silakan. Tapi tidak pernah diajarkan berdoa kepada Yesus. Nggak pernah itu Bapak.
Aduh, benar. Ya udah. Memang dari kasih ayatnya juga masih dibantu. Oh, salah Bapak di sini memberikan ayat dalam, bukan berdoalah kepadaku. Yang saya minta berdoalah kepadaku. Seperti Yesus mengajarkan berdoalah kepada Bapamu di surga. Berdoalah kepada Bapamu di surga. Ada tuh, ya, meminta. Berdoa itu sama saja kan. Di sini ada nggak dibilang mintalah kepadaku gitu? Oh, nih Yohanes, saya kasih nih. Minta ya. Oke, Yohanes 19 ayat 7. Kita buka. Enggak, yang ini yang ayat 26 Bapak baca sampai habis dong. Masa sepenggal baca ayat. Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yesus meminta. Tidak akan meminta langsung sama dia, Pak, nggak perlu lagi. Ini di sini bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Tidak aku meminta, kan dia bilang. Tidak aku meminta. Aduh, Bapak bisa baca sengaja. Tunggu, saya buka deh. Yohanes 16 ya. Iya, ayat 24. Saya baca deh. Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Tunggu. Aduh. Yesus meminta kepada Bapa, Pak. Tunggu. Tidak aku katakan meminta kepada Bapa. Aduh, dia bilang. Yohanes 16 ayat. Yohanes 16 ayat 26. 26 ya. Oke. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, ya. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi nggak minta kepada Bapa, langsung sama dia. Aduh, bahwa aku meminta. Aku ini siapa di sini, Pak? Dengar ya, kita baca lagi nih. Aduh, kita jadi malu sama Kores nih. Loh, di sini siapa aku ini? Kores, guruku Kores. Udah nggak apa-apa. Oke. Di sini saya yang dengar ini bagus. Tapi ini kita bukan debat ya, Pak, ya. Iya, saya di sini katakan. Kita santai aja. Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yang di sini yang meminta siapa sih? Ya, dengar ya. Pada hari ini kamu akan berdoa dalam namaku. Jadi mau berdoa dalam Yesus juga bisa. Iya, ya? Silakan. Silakan. Nah, terus? Dan tidak aku katakan kepadamu. Ya, dan di sini aku enggak bentar, Pak. Aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi enggak perlu. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak mengatakan minta kepada Bapa. Ini kepadamu ini dia tidak katakan kepadamu, kepada siapa ini? Iya, maksudnya ya. Nanti di bawah premis lagi ini saya. Aduh, Pak. Bapak kalau tidak bisa gini, Pak. Bapak berusaha mau mengingkari apa yang tertulis. Di sini jelas, dan aku tidak mengatakan kepadamu. Mu ini orang yang dia suruh berdoa di dalam namanya. Dan tidak aku berkata kepadamu, kepada orang yang suruh, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya, jadi di situ dia sama orang yang dia nggak akan meminta kepada Bapa. Lah, aduh, di mana? Aku meminta bagimu kepada Bapa. Aduh, kok dia meminta? Aduh. Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapak. Pak, dan boleh gini loh, Pak. Gini loh, Pak. Ya, saya mau ingatkan kepada Bapak ya. Dan Yesus bilang, Bapak, tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada langsung ke dia. Ini bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yesus mintanya ke siapa itu? Aku di sini Yesus atau siapa sih? Ya, Yesus tidak minta kepada Bapa kan? Di mana di situ tidak meminta kepada Bapa? Aduh, ya dengar ya, kita urai lagi ya. Pada hari itu kan dia suruh minta, orang mau minta apa saja. Enggak ada pada hari itu berdoa, disuruh berdoa, tidak ada meminta di sini. Tadinya kan di atasnya disuruh meminta kan? Oh, kamu nggak minta-minta? Di mana di atas? Jangan ini Pak, jangan melingkar-melingkar. Ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku di sini Yesus meminta bagimu kepada Bapa. Jelas, Yesus meminta bagimu kepada Bapa. Tidak mengatakan bahwa dia meminta kepada Bapa. Aduh, udah jelas-jelas sekali. Iya, dia tidak mengatakan kepada orang yang berdoa, tapi Yesus meminta kepada Bapa. Lo mana? Tidak aku katakan aku meminta. Yesus tidak meminta kepada Bapa. Mana tidak meminta? Dengar ya. Dan tidak aku katakan kepadamu ya, kepada si yang berdoa itu ya.
bahwa aku meminta bagimu, ya, bahwa aku meminta bagimu buat si pendoa itu kepada Bapa. Jadi Yesus tidak minta, kamu tuh mau berdoa kepada Bapa. Loh, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Astaga, Pak, gini Pak. Bahwa gini, yang saya mau itu gini Pak. Terserah Bapak mau nganggap Yesus itu Tuhan atau tidak, tapi jangan pernah Bapak ingkari apa yang tertulis di Alkitab. Pak, ya. Dan tidak aku katakan kepadamu. Oke. Aku katakan berarti Yesus tidak katakan ya. Iya, tidak katakan. Masih koma, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Iya. Kan masih koma. Iya. Yesus tidak mengatakan apa itu? Iya, Yesus mengatakan tidak minta kepada Bapa. Mana ada di situ ditulis, Pak? Bapak bisa dengar lagi. Tampilkan lebih enak, jadi banyak yang baca nih. Iya. Tapi saya nggak bisa nih. Aduh, ada Pak Tobat nih. Pak Tobat dengan aduh. Lanjut saudara Pak kita nih Pak Tobat yang aduh. Iya lanjut Pak. Aduh, jadi memahami ayat beda sama yang kita pahami Pak. Memahami. Jadi Bapak mau lebih clear lagi. Dia sudah penggal di sini. Loh, tapi nggak apa-apa. Dia saya bukan dari dandong Pak itu Pak. Jangan dipenggal dari koma itu. Iya, dia penggal di koma. Biar bisa pahami itu. Jadi bahwa aku meminta bagimu. Dan tidak gitu. Mana sih? Kepadamu. Oke. Kita pecah satu-satu. Tidak berkata kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Iya, bahwa Yesus meminta bagimu kepada Bapa. Itu kan? Dari dan Pak kalau baca Pak. Dan oke, akunya kita ganti. Gini. Setelah koma Pak. Gini. Dia penggal nih koma Pak. Jangan. Jadi dia langsung bacanya di sini, di pengertiannya di sini Pak. Bapak itu udah tua loh. Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa itu. Jadi kalau ini koma ini langsung dipenggal, artinya seperti yang dia pahami Pak. Dengar, saya bilang kita rubah akunya Yesus ya. Kita rubah akunya Yesus. Biar Bapak lebih mudah. Oke. Dan pada hari itu kamu akan berdoa dalam nama Yesus. Iya. Dan Yesus katakan, dan tidak Yesus katakan kepadamu, dan tidak Yesus katakan kepadamu bahwa Yesus meminta bagimu kepada Bapa. Tidak meminta kan itu? Mana tidak ada meminta di situ? Tidak mengatakan kalimat dua itu Pak, sebelum koma dan sudah koma Pak, jangan dipenggal. Mau kita hapus komanya, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku tidak meminta. Ada di situ tidak meminta. Udah Pak Robert, info saja. Yang membaca juga ngerti kalau itu Pak Robert. Nggak usah bertahan, biarin aja Pak. Yang membaca tahu. Aduh, inilah kesiannya. Silakan. Yang kita menjadi PR yang maaf saya tidak pasang kepada Pak Bobson. Bapak ulang-ulang baca ini ayat ini. Kalau Bapak sampai salah membacanya, bukan menafsir ya. Membaca secara tekstual Bapak salah. Iya, silakan Pak. Ini coba. Silakan. Bapak bilang tidak. Itu kan ayat 26 koma ya? Iya, ada koma. Dan tidak aku katakan kepadamu, dan tidak aku katakan. Jadi Yesus tidak mengatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. 27 Pak, itu koma ya. Tadi Bapak bilang koma jangan diputus ya. Tunggu, kita clearkan dulu di sini. Iya. Bapak setuju nggak? Jangan loncat dulu. Loh. Bahwa Yesus bilang bahwa kita berdoa langsung ke dalam namanya Dia tanpa meminta kepada Bapa. Enggak. Di sini Yesus mengatakan Dia tidak akan katakan kepada orang yang berdoa itu bahwa Yesus meminta kepada Bapa. Iya, di sini kalau dia penggal ya, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Bahwa dia meminta kepada Bapa. Kata tidak di situ menegaskan. Jadi yang kata dan situ, tidak Bapak, aku katakan kepadamu. Iya, Yesus tidak mengatakan kepada yang berdoa bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Apa bahwa yang tidak, aku dengar Pak, apa yang tidak berdoa itu, apa yang tidak dikatakannya? Yaitu aku meminta bagimu kepada Bapa. Kita berbusa-busa juga. Tapi nggak apa-apa Pak. Tanggal 27, itu ayat 27 dong. Ayat 27 dong. Tadi itu koma. Baca 100 kali deh ini ayat ini. Arti daripada ayat ini. Coba karena Bapak tanya sama guru bahasa Indonesia. Saya cuman begini. Saya tidak perlu merasa pintar seperti Bapak. Saya nggak merasa pintar Pak. Loh, Bapak suruh belajar saya baca 100 kali. Nah, merenungkan bukan belajar. Tidak perlu direnungkan. Ini ayat ini. Tidak perlu direnungkan.
Ya. Tidak perlu direnungkan karena jelas di sini. Yang jadi 1 Yohanes 5 ayat 20. Tunggu, jangan ke situ dulu, Pak. Bapak jangan lari-lari dong, ya. Ini ayat Bapak yang kasih. Di ayat 27 coba baca. Ya, ayat 27 ya. Ya, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Nah, di sini karena kamu telah mengasihi aku dan percaya. Berarti Bapa yang mengasihi, yang berdoa itu tadi. Nah, di sini sebenarnya Yesus bilang Bapa itu dia sendiri. Ya? Kan muncul dan lagi. Bapa sendiri mengasihi kamu. Dia sendiri. Karena kamu telah mengasihi aku. Okay. Di sini mengatakan itu dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Berarti dia bukan datang aku itu datang dari Allah, dia keluar. Keluar dari mana? Allah itu sendiri atau firman-Nya. Sudah Pak, sudah nggak jelas, Bapak menjelaskannya sudah clear. Masa Bapak itu Yesus, aku datang dari Allah, Yesus itu datang dari Allah, tapi Yesus itu Allah. Berarti Allah datang dari Allah. Bapak, saya mau tanya. Ini satu ayat, Pak. Berapa natur? Ini enggak ini satu ayat. Bapak jangan menerjemahkan beda-beda. Bapak yang di kalimat pertama Yesus, ketika ayat kalimat kedua Yesus, kalimat terakhir ya dia datang dari dirinya sendiri. Itu apa sih, Pak? Sudah kalau Bapak kepadamu dengan kiasan. berarti aku tiba saatnya. Berarti Yesus itu tidak lagi berkata kepadamu dengan kiasan. Berarti Yesus itu enggak jujur ya. Memberitakan Bapa kepadamu. Sudah, Bapak itu Pak. Tentang dia. Sudah clear. Thank you. Ya. Kalau Bapak baca Yohanes 14 sudah, baru akan Bapak tahu. Bapak dari tadi lompat ayat yang satu ke yang satu, ayat yang satu. Kita menyimpulkan ini, saya pribadi menyimpulkan, bukan satu ayat ini aja. Kalau Bapak baca, saya suruh Bapak nggak usah ke anak saya. Akulah dia. Benar. Saya mengatakan ayat 28. Pak Robert, Pak Bob, aku karena disebut terus jadi muncul. Iklan sebentar. Ini dia. Pak Robert dari tadi ngomong dia. Ada Pak dia ya? Iya. Pak Robert ini pakai prinsip fiat scriptura ruat coelum gitu kan. Jadi begini Bang Dia, sebentar. Di ayat 28 kalau dibaca lagi nanti ini lompat lagi. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Jadi Yesus datang dari Yesus gitu. Aku dan dia adalah satu. Itu Yohanes 10 ya. Aku dan dia ya. Berarti ada dua. Aku dan dia. Dan itu menunjukkan ada dua atau ada satu. Itu sebenarnya itu dia biasan lagi. Tunggu dulu. Gini Pak, gini. Dia selalu memakai, coba perhatikan Yesus dengar. Aku datang dari Bapa. Orang ketiga tunggal. Iya. Dia selalu berbicara itu. Ini yang kita nggak pahami. Itu kalau itu Bapak memahami silakan monggo. Tapi di sini perhatikan Yesus selalu berbicara, dia selalu mengumpamakan dia adalah orang ketiga tunggal. Iya. Bukan orang pertama. Jarang dia ada itu juga. Bapak luar biasa sekali bisa memperhatikan Yesus bicara. Tapi kebanyakan dia selalu memakai dia sebagai orang ketiga tunggal. Iya, terserahlah Pak ya. Tapi yang pasti ayat 28 ini lebih ditegaskan lagi. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Clear ya? Iya. Jadi si Firman balik lagi ke Bapa. Ya. Berarti ada sumbernya. Si Firman yang keluar dari Bapa, sang Firman yang keluar dari Bapa kembali lagi ke Bapa. Tapi Yesus itu adalah Bapa gitu. Tadi kan Bapak bilang Firman jadi manusia selesai. Kan tadi Bapak bilang gitu kan? Kalau kita kaitkan berarti si Firman yang Tuhan itu sudah jadi manusia. Ya, silakan. Betul. Bapak berarti Pak Robert ini oneness ya? Oh enggak, saya tidak terikat dengan doktrin. Kalau Bapak itu Yesus. Halo? Ya Pak Robert lanjut. Sudah deh. Tuhan itu satu. Nah, bagaimana dia itu satu? Itu baru dijelaskan oleh Tritunggal kan? Tuhan itu satu. Dijelaskan sama Tritunggal. Gitu kan? Di dalam satu itu ada Bapa, Roh dan itu kalau silakan. Rumusan Tertullianus ya. Tertullianus. Tuhan yang satu
Tuhan yang satu-satunya Tuhan. Dijelaskan oleh rumusan Tertullianus ya. Tuhan yang satu itu. Yohanes 16 ayat 28 ini nggak berlaku itu ya. Bagaimana? Yohanes 16 ayat 28 ini, aku datang dari Bapa dan aku. Ya, dia kan kembali lagi kan, kembali ke Bapa itu, dia yang satu itu. Firman di dalam Bapa itu kan ada firman. Di dalam Bapa itu ada firman, ada roh. Oh begitu. Mau endur. Santai. Malu-maluin aja nih diskusi. Semalam saya maaf ngambil karena saya udah ngidam, saya ambil aja seperti itu mangganya. Jangan marah ya. Pak Robert yang semangat, Pak Robert. Pak Robert. Jadi begini, sebelum lanjut, kita dengerin. Gini. Sebelum lanjut, karena tadi saya sebenarnya udah mau Ceng ya, tapi ditunjukin ayat tadi Yohanes 16 ayat 28 itu semakin saya semakin punya dalil lah gitu ya. Nah, itu jangan ini mungkin Bapak Yohanes 19 ayat 7 mungkin nanti Pak Yohanes 15 ayat 16b. Ya silakan lah. Yohanes 14 ayat 13 dan Bapak baca itu. Gini Pak Robert. Saya nggak mau menggunakan ayat lain untuk membantah ayat yang lainnya, tidak. Ya. Enggak, Mam. Yang pasti di situ ada tertulis di Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Berarti Yesus itu ada sumbernya. Karena Yesus ada sumbernya, maka sumbernya Yesus adalah bukan firman Allah. Itu Yohanes 1. Kalau Bapak bantah semua Yohanes 1 ayat 1 Bapak akan bantah itu. Ingat Bapak, Tuhan atau Allah itu tidak bersumber. Tidak bermula. Ya, Allah tidak bermula. Mantap. Itu. Jadi thank you teman-teman. Saya juga ini sudah mulai. Oke, bagus. Baru ini kali ketemu sama saudara Pak Bokson ya. Pak Bokson jangan menganggap saya itu menggurui, tidak ya? Tidak. Kita di sini sharing. Kita belajar di sini, kita belajar ya. Sama-sama belajar. Walaupun belajarnya udah hitungan lembur ini. Saya juga belum ada apa-apanya.